Shalom, selamat pagi saudara, selamat datang kembali Bindov Cornerstone Singapura. Senang kita semua ada di tempat ini untuk sama-sama memuji Tuhan. Hari ini pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa masuklah ke dalam pintu gerbangnya Tuhan dengan nyanyi-nyanyian dan dengan ucapan syukur. Dan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri dan kita mau puji dan sembah Tuhan. Amin. Mari kita puji Tuhan. Engkau baik bagi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, terima kasih untuk rahmat yang baru. Kasih anugerah-Mu Tuhan, boleh melingkupi kami Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini Bapa, biar terang ilahi-Mu Tuhan boleh nampak Tuhan atas setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih. Dalam terang yang ilahi, Raja Damai telah lahir, datang genap rencana-Mu di dalam dunia. Putra Tunggal, Putra Tunggal, Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia
Shalom, selamat pagi semuanya. Gereja di saat ini adalah sebuah komunitas. Seperti setiap komunitas harus bertumbuh, subur, dan penuh dengan aktivitas. Contoh, seperti kita bersekutu dengan yang lain, kita menghadiri kelas bersama, sekedar untuk meningkatkan pengetahuan tentang firman Tuhan dengan satu sama yang lain. Dan kami juga suka merayakan setiap kali seseorang telah diselamatkan oleh Yesus. Contoh, kami telah merayakan upacara baptisan selam di minggu lalu. Di saat itu ada 20 jemaat yang telah memberi keputusan untuk mengikut Yesus dan bertaat kepada Dia dan dibaptiskan selam. Seperti komunitas yang kuat dan mempunyai kegiatan yang dijalankan oleh gereja, kami membutuhkan dukungan finansial atau keuangan. Ketika Anda memberi dengan sepenuh hati kepada gereja, dengan persepuluhan Anda telah membantu untuk meringankan atau membantu membayar biaya dari semua kegiatan yang saat ini ditanggung oleh gereja. Ketika Anda memberikan persepuluhan, Anda telah memberitahu kepada kami bahwa kegiatan kami sungguh dihargai oleh Anda. Dan dengan persepuluhan ini, itu telah menjadi tanda syukur bahwa kalian berterima kasih atas kegiatan kami di gereja, seperti persiapan, perlengkapan, dan pengajaran firman Tuhan untuk kalian. Oleh karena itu, jika Anda selama ini menikmati beberapa pekerjaan dan aktivitas kami di Bindov atau Cornerstone Bahasa Indonesia Fellowship, berikan persepuluhan ini dengan hati yang gembira. Ingatlah, asas-asas memberi dengan hati bersyukur dan bersyukur ini telah dirancang dan dibuatkan khusus untuk memberkati Anda dalam hidup Anda. Silakan memberi. Amin. Jadi hari ini kita boleh bersorak saya dengan bersama-sama dengan semua malaikat-malaikat di surga. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya di sini. Okay, can hear, right? Wah, ini ada kacamata lagi dalamnya. Aku nggak used to it. For the Perjamuan Kudus dan juga saya ingin memberi pengumuman bahwa mulai minggu depan kami punya kursi akan diubah, ya. Bisa masuk 100 orang. Ya. Jadi kita tambah 50 lagi ya. Sekarang udah 50 tambah 50 lagi. Tapi zonanya agak dikit beda. Jadi saya nanti minta Cici untuk
menjelaskan, dan saya juga akan masukin penjelasannya di situs web kami. Amin. Haleluya. Dan juga saya ingin memberi pengumuman bahwa Kakak Isna, ingat Kakak Isna telah dipanggil Tuhan kembali ke rumah Tuhan karena ada penyakit yang begitu parah ya buat Kakak Isna. Kita doa untuk keluarganya dan turut berduka cita kepada keluarganya. Amin. Saya ada ya dia kasih tahu saya bahwa ada damai di saatnya dipanggil Tuhan, ada damai di dalam Kakak Isna. Amin. Dan juga saya karena saya ingin juga merayakan mengenai ada 20 orang Jumat kami minggu lalu dibaptisan. Amin. Luar biasa ya. Ini saya ingin menghormati orang dua ini ya. Jemaat kita yang dua nih. Mereka nggak bisa lihat tapi di bawah jagain tasnya. Jadi saya sungguh bersuka cita. Ya, next one. Can I have the next picture please ya? Ini dalam ruangannya. Suasananya agak dikit ini beda ya, karena bukan di pantai ya. Jadi namanya virtual beach ya, virtual pantai sini ya. Ada kolam renang di sana. Next picture please ya. Dan ini ya kita. Don't show now. Show now, because we are on live. Oh no, okay, that's good. Okay, alright. Oke, mari kita masuk karena waktunya singkat. Saya akan masuk ke dalam firman kita yang serinya Takut akan Allah yang bagian ketiga yang terakhir. Amin. Semua sudah siap? Ya, everyone okay ya? Kayaknya ngantuk-ngantuk ya, enggak ya? Oke, mari kita doa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Saya bersyukur bisa kembali lagi bisa berkhotbah bukan lewat layar lagi, bukan lewat kamera lagi Tuhan. Saya sungguh bersyukur karena saya rindu ada hubungan dengan mereka semuanya, bukan lewat digital platform gitu Tuhan. Tapi Tuhan hari ini Engkau bersuaralah. Dan di saat ini Tuhan, di saat mereka mendengar firman ini Tuhan, mereka terima Tuhan, dan Tuhan Engkau akan mewahyukan mereka. Dan firman Tuhan akan menjadi wahyu untuk mereka. Caranya bagaimana Tuhan hari ini menjelaskan kepada mereka, supaya hari ini semuanya hatinya terbuka, mata terbuka. Tuhan hari ini urapilah mata mereka supaya mereka bisa melihat wahyu-Mu, bukan hanya melihat secara jasmani dan rohani, tapi melihat wahyu yang luar biasa Tuhan. Wahyu ilahi dari Engkau Tuhan, sumbernya dari Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan mengurapi telinga mereka, karena di saat wahyu dikatakan diberikan, telinga harus mendengar suara-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan urapilah bibir mereka supaya bibir mereka selalu memuji-Mu, mengucap bersyukur kepadamu. Dan terakhir Tuhan, urapilah hidung mereka Tuhan, di saat mereka berdoa, mereka bisa terasa mencium satu harum yang manis, yang baik, karena Tuhan karena ada lawatan-Mu yang hadir dalam perdoaan mereka Tuhan. Maka itu Tuhan, jamahlah semuanya dan berkati semuanya hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan urapi saya Tuhan, bukan dengan perasaanku, dengan pikiranku dan juga pengetahuanku, tapi Tuhan semuanya dari sumbernya dari-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya semua katakan amin. Haleluya. Nih saya kalau ingin beri pertanyaan ya, siapa masih ingat ya di part 1 yang saya khotbah tentang takut akan Allah yang patuh, ya saya hari ini nggak bakalan uji kalian ya. Amin. Wow, saya lihat ya. Oke, haleluya. Mari kita buka di ayat pertama. Oke, hari ini apprentice saya jadi profesional ya. Haleluya, Ira. Wow, dan Xiao Jie ya. Oke, mari kita baca di pasal 4 ayat 18 sampai 20 ya. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 20. Oke. Luke chapter 4 verse 18 verse 20 ya. Mari kita baca ya. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu,
memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara-saudara, di sini saat Yesus Kristus memulai pelayanannya dia, yang pertama kali, titik pertama permulaannya dia adalah di Bait Allah di Yerusalem. Dan begitu dia berkata, dia membuka firman Tuhan, dan dia membuka dan membacakan dari Yesaya 61. Nah, itu berkata tentang Roh Kudus, Roh Tuhan ada padaku. Apa yang Roh Tuhan ini yang ada pada Tuhan? Sebelum kita menjelaskan tugas-tugas Tuhan, kenapa Tuhan harus ada di bumi ini, kita harus tahu apa yang telah dinubuatkan oleh Yesus oleh seorang nabi yang namanya Nabi Simeon. Mari kita lihat ke Lukas pasal 2 ayat 34-35. Hari ini Yesus mulai titik itu. Hari ini kalian akan menerima sesuatu. Kalian akan tahu kenapa Yesus Kristus harus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat-umatnya. Amin. Ya, mari kita lihat apa yang Nabi Simeon yang telah memberikan satu penubuatan untuk tugas-tugas dan tanggung jawabnya Yesus Kristus di bumi ini. Di Lukas pasal 2 ayat 34 sampai 35. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ini Maria sedang memegang bayi Yesus ya. Ibu anak itu, sesungguhnya anak ini, dengar ya, ditentukan untuk menjatuhkan kematian, ini menjatuhkan adalah kadang-kadang kematian, atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan ayat 35, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara-saudara, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk membela kami. Kadang-kadang hidup kita memang tidak adil, tapi Yesus Kristus dapat satu kuasa oleh Tuhan untuk apa? Untuk ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Berarti the rise and fall, satu kerajaan, the rise and fall of a person, rise and fall of satu bangsa, satu kota, itu semua dikuasanya Yesus Kristus. Maka itu kuasanya apa ini? Apa itu disebutkan kuasa Yesus? Di sini berkata kuasa Yesus yang paling berkuasa adalah kuasa apa? Kuasa kebangkitan. Amin. Siapa di sini pernah dibangkit? Belum ya? Nggak ada satu di dalam sejarah. Cuman ada berapa yang Tuhan izinkan. Tapi Tuhan Yesus dibangkitkan. Kuasa kebangkitan itu adalah kuasa yang luar biasa. Kalau engkau melihat di Lukas 2 ya, yang ayat 34 berkata, ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel. Saudara-saudara, sebelum seorang dibangkitkan, harus apa? Harus ada kematian. Harus ada apa? Kejatuhan. Amin. Maka itu Tuhan mengambil kuasa ini untuk apa? Untuk menjalankan tugasnya di bumi ini. Dan dia yang tanggung jawab untuk naik turun bangsa semuanya karena dengan pelajarannya dia. Amin. Dan tapi Tuhan Yesus bukan Tuhan Allah yang begitu kejam ya. Lihatlah contoh apa yang di dalam engine-nya Yesus dalam hati mereka di saat dia menjangkau jiwa-jiwanya. Amin. Dan disitulah kita akan masuk ke dalam berikutnya. Kita recap yang seri pertama apa yang saya telah khotbah ya. Ingat yang pertama saya khotbah tentang apa? Tentang kekudusan, ya enggak? Setelah Yesus dipanggil oleh Tuhan oleh Allah Bapanya untuk ke dunia, ya, dia diberikan tugasnya. Amin. Dan tugasnya adalah yang pertama adalah kekudusan. Kalau kalian dipanggil Tuhan hari ini, sudah terima Yesus sebagai juru selamatmu, kalau kalian harus ambil keputusan untuk apa? Dipisahkan. Pisahkan dirimu dari duniawi. Amin. Jangan satu tangan haleluya, satu tangan lagi halelupa ya.
Ya, pagi-pagi nyembah Tuhan, malam-malam wah gini. Ya, ini namanya disco ya. Di zaman saya disco. Sekarang kalau zaman sekarang gimana ya? Robotik ya. Jadi jadi kadang-kadang banyak orang yang begitu ya. Tuhan berkata kalau kalian benar-benar takut akan Tuhan, engkau harus siap dipisahkan oleh Tuhan. Jadi kalian semuanya sudah dibaptiskan. Yang paling penting harus siap dipisahkan oleh Tuhan. Itu namanya kekudusan. Satu fungsi yang namanya fungsi kekudusan. Ya, itu yang Pak Tuhan. Yang kedua, setelah kalian sudah dipisahkan oleh Tuhan, Tuhan akan melengkapi engkau. Melengkapi kalian dengan apa? Dengan yang pertama, dilengkapi engkau dengan karunia. Amin. Karunia. Kenapa? Karunia karena Tuhan tahu bahwa kalian, kalau kalian karena kan masuk ke jalur rohani namanya. Belum 100% rohani kan? Baru baru dibaptis, baru mulai hidup yang baru, ya gak? Jadi masih ada, kadang-kadang ada kesalahan. Nah, saya selalu berkata, kesalahan itu memang kadang tidak sengaja ya. Tapi Tuhan siap untuk apa? Untuk memaafkan kalian, untuk memulihkan kalian, untuk apa? Untuk just forgive you. Amin. Kesalahan beda dari dosa. Kesalahan tidak sengaja. Tapi kalau dosa itu premeditasi, ingat gak? Saya selalu berkata, dosa itu selalu orang pikir-pikir dulu. Nggak ada orang yang ingin menodong, langsung menodong. Dia harus lihat dulu sasarannya mana, ya gak? Lihat sasaran dulu, baru menodong. Itu namanya makanya dosa adalah premeditasi. Kalau kesalahan, kadang-kadang kami tidak sengaja. Tuhan cepat untuk mengampuni kalian. Jadi karunia itu penting sekali. Dan karunia itu perlu untuk di saat kami untuk melakukan tugas-tugas Tuhan yang memberi kami untuk satu tugas. Jadi kita harus menerima karunia Tuhan. Amin. Itu yang kedua dari itu ada Tuhan memberikan kami iman. Iman adalah what do you call iman? It's called a currency ya. Kayak dolar ya. Dolar yang kita pakai uangan. Itu adalah mata uang yang dipakai oleh di surga. Iman kita berarti apa? Kalau kita untuk kalau Tuhan ingin memberikan kalian satu tugas ya, Tuhan, nah saya bayar engkau lewat iman. Iman ya, dengan iman engkau lakukanlah. Karena ingat kan, kalian sudah dikasih perjanjian oleh Tuhan. Maka itu ada janjian itu, Tuhan memberikan engkau satu tujuan dan dengan iman kamu harus lakukan, harus berani lakukan. Amin. Dan kalau Tuhan berkata, karena kan iman seperti uang ya, kadang-kadang uang kita banyak di kantong, ya, atau enggak kantongnya bolong, ya enggak? Uang tuh bisa banyak, penuh, bisa kosong, ya enggak? Sama aja dengan iman. Tapi Tuhan berkata, kalau enggak ada iman, ya, kamu percaya saja kepada saya. Nanti di saat kamu dalam perjalanan, saya bisa menambahkan engkau. Kalau engkau berjalan dengan iman. Tuhan berkata, ya, permulaan kita memang kadang-kadang nggak ada uang ya mulainya. Permulaan kita ya, benar nggak? Tapi kita rajin bekerja dan dibantu oleh Tuhan. Lama-lama kantong dulunya kantong bolong, sekarang kantongnya udah penuh. Amin. Itu namanya iman. Maka itu kita harus Tuhan memberikan kami iman untuk menjalan tugas-tugasmu, panggilanmu di bumi ini. Amin. Oke, jadi yang terakhir yang dari Pak Tu itu adalah bekerja. Jangan, aku udah dapat banyak orang mungkin bukan di sini ya, di negara lain. Udah dapat uang, nggak kerja. Maunya minum kopi, minum itu aja ya. Nggak mau kerja. Tuhan berkata, kalau kamu nggak kerja, itu uang bakalan habis lagi ya. Jadi Tuhan berkata, ingin mendorong kalian harus bekerja. Tugas bagaimana? Kemisi, dengan imanmu, bekerja keras, dan juga mengambil talentamu untuk memberi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Jadi Tuhan memberikan kalian, di saat Tuhan memberikan, di saat kalian punya takut akan Allah, ya, Tuhan memberikan kalian karunia dan memberikan iman. Kalau imannya rendah, minta Tuhan, aku tetap percaya. Kepercayaannya adalah Tuhan mengisi engkau, memenuhi engkau dalam iman. Kalau imanmu rendah, amin. Dan yang terakhir, bekerja. Jangan malas-malas, pokoknya di Cornerstone Bahasa Indonesia Fellowship gak ada orang yang malas, amin. Semuanya harus bekerja, amin. Nah, mari kita masuk ke dalam babak yang ketiga. Babak ketiga. Oke.
Ya, amin. It's called part 3. Amin. Nah, hari ini, thank you. Okay. I will buy you coffee later on. Ya. Nah, saudara-saudara, Roh Tuhan di dalam Yesus adalah Roh yang satu kuasa yang luar biasa sekali. Dan kalau kita tidak diberikan karunia oleh Tuhan untuk mengambil Roh ini, kita bisa gak sanggup untuk menerimanya. Karena kuasa begitu besar, kita nggak dikasih karunianya, sebenarnya kita bisa hidup, akhirnya kita bisa mati. Karena kuasa itu adalah kuasa yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah, Tuhan dan kuasa ini harus didorong oleh kasih karunia-Nya Dia. Kasih, karunia, kasih ya, bukan dalam kebencian. Mari kita lihat di berikutnya ya. Mari kita lihat kembali ke Yesaya 11 ayat 1-5. Ya. Yesaya 11 ayat 1-5. Tuhan mulai memberikan di sini inilah adalah rahasianya Roh Tuhan. Amin. Ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Saudara berkata berbuah. Kalian kalau terima roh ini engkau pasti berbuah. Yang kedua, ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ayat 3, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataan seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amin. Saudara-saudara, roh Tuhan itu harus, roh Tuhan ini harus diterima. Bagaimana kita terima roh Tuhan ini? Saudara-saudara, kalian kalau membaca setiap ada saat teduh ya, saya harap semuanya ada saat teduh ya di rumah ya. Bagi itu setelah kami dipisah oleh Tuhan, pisahkan oleh Tuhan dari duniawi, kalian harus berdekat dengan Tuhan. Dan kedekatan kepada Tuhan saat itu adalah saat teduh namanya ya. Di dalam saat teduh kalian membaca firman ya kan? Udah baca firman, kamu berdoa ya kan? Ya, tapi kadang-kadang baca firman, cuman ingin mengerti untuk memahamkan firman Tuhan, ya enggak? Tetapi kalau kalian ingin dapat roh Tuhan, ya, roh Tuhan lewat pembacaan firman-Mu, engkau harus mendengar, telingamu harus berpeka kepada Dia supaya kamu bisa mendengar. Mari kita lihat di Lukas 4 ayat 2. Ia berkata, hari ini kitab suci digenapi dalam pendengaranmu. Saudara-saudara, mari kita masuk ada itu ya, firman yang telah dibaca mana ya. Mari kita masuk ke firman yang telah dibaca, pengertian ya. Firman yang telah dibaca adalah pengertian atau mempahamkan. Tapi firman yang telah dibaca tiba-tiba ada suara. Tiba-tiba pernah nggak? Ada yang mengalami nggak? Di saat engkau membaca firman, tiba-tiba engkau mendengar suara. Saudara-saudara, di saat kalian membaca firman dan mendengar suara, itu namanya wahyu. Wahyu Tuhan. Kalau kita membaca firman cuma dalam pengertian, memahamkan, itu adalah sesuatu untuk mendorong kami punya pengetahuan mengenai firman Tuhan. Tetapi kalau Tuhan berbicara, wah, luar biasa. Itu menjadi wahyu. Wahyu. Nah, sekarang kita membacakan ya, bagaimana saya ingin mengajar kalian bagaimana kalian bisa dapat wahyu ini ya. Mari kita lihat kembali ke ayat 2 di Yesaya 11 ya, ayat 2. Mari kita masukkan ya. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, dan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, di saat Tuhan berfungsi dalam roh Tuhannya, bagaimana Dia berfungsi?
Kamu ada pernah berpikir nggak, penasaran nggak tentang bagaimana Tuhan Yesus berfungsi dalam roh Tuhan? Di saat saya dulu, waktu seorang masih muda ya, saya di sekolah Alkitab selalu dipaksa ya, suruh kita menghafalkan. Ayo menghafalkan 7 Roh Kudus. Menghafalkan 7 Roh Kudus. Ayo harus Roh Kudus adalah the Spirit of the Lord, and Spirit of wisdom, Spirit of understanding, Spirit of counsel, Spirit of might, Spirit. Wah, terus dipikir lagi, dihafal lagi. Itu namanya membaca firman. Jangan supaya kita tahu ya. Kadang-kadang nggak dijejer gitu ya. Kadang-kadang pertama hikmat, yang kedua pengenalan, yang ketiga Roh Allah. Tapi kita cuman gitu juga oke, kita tahu bahwa Roh Tuhan ada 7, ya gak? Tapi kalau kalian membaca firman ini, firman Tuhan nggak boleh dikutak-kutik ya, nggak boleh diubah-ubah. Engkau harus baca dengan sejajaran, dengan order ya. Jadi kalau kamu membaca lagi firman ini ya. Nah sekarang yang pertama apa? Harus roh Tuhan, ya gak? Roh Tuhan akan ada padanya. Yang kedua adalah roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Allah. Saudara-saudara, engkau lihat kalimat ini, ada apa yang sesama? Apa yang kata-kata yang kamu melihat ada yang kata-kata yang sesama? What is the common denominator of this word? Roh. Oke, ada apa lagi? Ada apa lagi? Itu yang benar, roh. Dan, berarti saya baru tahu wahyu, Tuhan memberikan saya wahyu. Saya ingat setelah saya membaca ini sedang membaca dan renungkan tentang firman ini, Tuhan memberikan saya nggak masukin ke dalam ini ya. Saya ingat waktu saya mengerti ya, Tuhan memberikan saya wahyu. Dan setelah Tuhan memberikan saya wahyu, saya keluar gambaran. Saya bergambar tentang apa yang Tuhan memberikan saya. Itu ada satu wahyu yang luar biasa. Nah ternyata Tuhan ingin berkata begini. Saudara-saudara, engkau melihat ya. Yang pertama roh Tuhan ya kan. Yang kedua adalah roh hikmat dan pengertian. Kita sorry. Saya ingin mengajar kalian, kuasa Roh Kudus adalah begini, ya. Tuhan berfungsi begini. Yang pertama ada roh Tuhan. Dan roh hikmat dan pengertian adalah begini. Panjang sekali ya. Jadi ya, di tanganku adalah roh hikmat. Ya kan? Roh hikmat. Dan di akhirnya tali ini ada apa? Roh apa? Roh pengertian. Berarti kalau engkau ingin ada roh hikmat, engkau harus ada pengertian. Ya enggak? Kalau kalian membaca tidak ada pengertian, kamu nggak ada hikmat. Tetapi Tuhan, kadang-kadang ada yang tanya kepada saya, Pastor, tapi kalau saya nggak mengerti sama sekali, bagaimana saya mengerti? Seperti kakak Isna meninggal, kadang-kadang kami tidak mengerti. Kalau kita tidak mengerti, kita harus pilih apa? Pilih hikmat. Apa tuh hikmat? Hikmat adalah kepilihan ilahimu. Kalau engkau memilih sesuatu dalam tujuan hidupmu dan membawa penghasilan, itu adalah pilihan yang bijak, pilihan yang benar, pilihan yang ditentukan oleh Tuhan, ya gak? Amin? Oh jangan bilang, oh Tuhan hari ini orang ganteng sekali, saya ingin, ini calon suamiku, tapi udah menikah, wah ini. Jangan lihat itu. Jadi harus ada pengertian. Lihat dulu, laki ini malah minum nggak atau nggak, wah bisa salah gunakan, ya kan, harus hati-hati ya kan. Kalau tidak ada pengertian tentang sikapnya laki ini, kamu pilih jangan menikah, cari yang lain, ya dong, ya kan. Jangan karena dia ganteng baru, wah untung ya kita nggak ganteng ya. Kita yang oke lah, good looking ya. Anyway, jadi kita harus ada pengertian baru bisa ini baru bisa ada hikmat. Kalau kita nggak ada pengertian seperti kakak Isna, jadi kita harus bagaimana? Kita memilih Tuhan. Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Ini pilihan kan? Tetap percaya kepada hikmat adalah tetap percaya kepadamu. Kemarin saya dengar sesuatu khotbah dari R.T. Kendall, luar biasa sekali. Salomon, ya enggak, Raja Salomo, yang begitu bijak, yang begitu hikmat, penuh dengan hikmat, kepintaran ya, tapi juga jatuh. Kenapa? Karena dia memilih yang bodoh. Dia banyak pengertian, dia tulis Mazmur loh, Amsal ditulis dari dia. Semua kita sekarang pelajarin pelajarannya dia. Kenapa? Tapi orangnya pilih yang salah.
wah firman Tuhan atau wah begitu banyak ribuan wanita yang cantik. Akhirnya dia karena tentang hubungan seksual yang immoral gitu, dia jatuh. Karena dia pilih yang salah. Karena memang ada pengetahuan dia, penuh dengan pengetahuan, tetapi dia pilih yang salah. Hikmat adalah pilih yang benar, ya. Jadi hikmat, jadi kita kalau jalan di dalam roh, kita harus seperti jalan kayak gini ya. Kalau perlu pengertian, Tuhan memberikan hikmat. Ya, kalau ingin ada hikmat, memberikan kami pengertian. Jadi mereka double, ya nggak? Ngerti nggak? Ya, ngerti ya? Yang kedua, can I have the second one? Yang kedua, wah waktunya singkat ya. Yang kedua adalah roh nasihat dan roh keperkasaan. Sama kayak gini ya. Saya taruh dulu ya. Roh nasihat dan roh keperkasaan. Saudara-saudara, kalau kalian diberikan nasihat, orang selalu nasihat begini nggak? Hey, you, kamu harus begini. Enggak kan? Nggak ada kasih namanya. Kalau kita, nah itu namanya orang yang nggak ada nasihat tapi ada perkasaan. Pernah nggak? Apalagi, wah dulu di tempat kerja aku, ada bosku, ada bos muda dulu, selalu perintah saya, ayo bikin ini. Bikin apa? Aku nggak ngerti. Enggak, pokoknya dengar aja bikin ini. Coba kamu nasihatkan saya apa yang saya harus kerjakan, lakukan. Enggak, bikinnya apa kayak gini. Aduh, namanya orang ini nggak ada nasihat. Cuman ada perkasaan. Maunya pakai perkasaan, maunya gengsi. Pernah nggak kamu mengalami orang begini? Banyak di tempat kerja banyak. Ya, tapi kalau engkau ingin ada perkasaan, kalau engkau ada nasihat yang hebat ya, kamu harus memberikan keperkasaan Tuhan lewat kasih-Nya. Saudara-saudara, kalau kita two days ago ya, saya dengar satu khotbah di Daniel Alexander ya, berkata Tuhan memberikan kami satu a new commandment, ya enggak, perintah yang baru. Dan perintah baru adalah apa? Perintah baru adalah that I have love one another, saling mengasihi seperti saya mengasihi engkau. Kalau ada perintah yang baru, berarti ada perintah yang lama dong, ya enggak? Perintah yang lama apa? Pertama, pokoknya ikutin aja perintah. Saudara-saudara, orang yang mengikuti perintah saja adalah agama. Tapi kalau orang yang ikuti Tuhan, kasih Tuhan dengan nasihat yang baik, dengan kasih, itu namanya hubungan. Benar gak? Mana ada hubungan sih? Bilang, ayo hari ini kamu harus pakai baju ini. Kenapa? Bajunya enggak kok, norak-norak, enggak. Pokoknya pakai baju ini. Itu namanya orang yang keras namanya. Tapi kalau seperti saya ya, hari ini, kalau saya memberikan kalian nasihat ya, nasihat. Kan sekarang kan, contoh, bayangin kalau saya sekarang begini, saya punya khotbah begini ya, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu bahwa kalian punya jiwa diselamatkan atau enggak ya. Saya ragu-ragu. Berarti saya ada nasihat, tapi nggak ada perkasaan. Aku tidak berani untuk mengkhotbah. Saya jujur, waktu saya permulaan menjadi pastor, saya begitu ragu-ragu terus. Karena saya tidak memakai roh Tuhan. Saya pakai tenagaku, pengertianku untuk menjalani ibadahku. Jadi saya selalu bersalah. Melihat sesuatu yang bersalah, saya takut, saya gugup, saya ragu-ragu. Tapi saya penuh dengan nasihat. Penuh dengan nasihat, tapi kurang perkasaan. Kurang confident, kurang kenyataan. Maka itu kalian semuanya yang jadi pemimpin, kalian kalau memberikan nasihat dengan kasih, tapi juga dengan perkasaan. Kenapa? Kalau enggak, orang bisa, ini orang benar nggak menginjil dengan saya? Katanya benar nggak saya masuk ke surga? Saudara-saudara, menjadi pemimpin adalah satu status yang dihormati. Karena apa? Karena ada mengenai jiwamu. Setelah kalian sudah habis hidup di bumi ini, kamu kemana? Nah itu tanggung jawab kami untuk membawa kalian nasihat, ya gak? Dan nasihat kita bukan seperti, ayo kamu ikut ini. Kalau saya memberikan kalian perintah dengan perkasaan, ini namanya agama. Siapa tahu bahwa ikut Yesus bukan agama. Ikut Yesus adalah hubungan. Jadi roh, nasihat, di akhir itu talinya apa?
keperkasaan. Amin. Yang terakhir, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ada gak orang yang datang ya ke depanmu katanya, halo ya, dia bilang ya, dia berkata, namamu siapa? Oh, saya kerja di Facebook, saya adalah chief engineer, saya udah kerja 4 tahun dan saya gaji ini 4.000 setiap bulan. Ya, enggak, aku nggak mau tahu tentang statusmu. Saya hanya tanya, siapa namamu? Namamu. Saudara-saudara, apa yang di belakang di dalam kehidupanmu, Tuhan tidak pedulikan. Yang pedulikan adalah apa? Namamu. Karena namamu sebelum engkau dilahirkan oleh Tuhan, oleh keluargamu, Tuhan sudah memberikan satu nama buat kalian semuanya. Namamu yang penting. Saya pernah mengalami banyak orang yang pernah counsel nasihat banyak orang ya. Pastor, doain kepada saya. Kenapa? Doain saya. Doa apa? Karena saya adalah seorang pengacara yang hebat sekali yang di Singapura ya. Tapi saya hari ini ingin kasih tahu keluargaku bahwa saya sudah nggak mau lagi menjadi pengacara. Kenapa? Stres ya? Ya, aduh pastor, stres sekali. Aku seperti ingin bunuh diri. Jadi sebenarnya kamu nggak mau jadi pengacara, mau jadi apa gitu? Sepertinya Tuhan memanggil saya menjadi apa? Menjadi bikin kue. Hah? Bikin kue? Oh iya. Sepertinya, masa ya? Nah, wah, nih, kita kan ketawa ya. Kita ketawa. Saya pertama kali juga, wah ya benar aja. Jadi pengacara kan, duitnya kan banyak kan, hidupnya kan mewah-mewah kan. Tuh, kok menjadi tukang bikin kue sih? Katanya gini, dia berkata kepada saya kalau lanjutkan gini terus jiwaku akan mati, saya bakal bunuh diri dah. Tapi saya bersukacita sekali kalau saat saya bikin kue katanya. Hah, masa ya? Nah, saya tidak menghakimi dia. Tapi Tuhan, saya doakan kepada Tuhan, saya doakan dia katanya, Tuhan, berikanlah apa yang Engkau panggil dia. Engkau telah sebut namanya dia. Karena ada panggilan. Sebelum dia dilahirkan, Engkau sudah memberikan orang ini satu panggilan. Tuhan, biarkan panggilannya dinyatakan di dalam kehidupannya dia. Saya doa. Dan saya bilang, okay. Saya you take care, right? I tell you what. Saya bilang, setiap bulan, kamu WhatsApp saya aja. Saya ingin tahu progresmu gimana, progresmu. Wah, saya berapa tahun nggak ketemu dia ya. Tempoh hari saya ketemu dia. Bilang, pastor, saya punya toko kue. Wah, toko kue? Ya, toko kue. Kue kamu jual berapa? Saya mau support dia ya. Tahu nggak dia bilang apa? Pastor, saya bukannya menghina kamu ya. Saya punya kue, mungkin kamu nggak mampu beli ya. Wah. Dia bilang gitu, wah, kenapa? Dia bilang, kenapa? Karena saya if I want, I give you free lah, pastor. Saya kenapa? Karena satu kue saya jual 280. 280 satu kue. Kuenya pakai emas ya? Oh iya pastor, ada emasnya. Oh, emas debunya. Aduh, wah ini hebat sekali. Tuh, saudara-saudara, namamu ada nama. Engkau menjadi hari ini engkau menjadi pembantu ya rumah tangga. Tapi itu bukan kamu punya pekerjaan, bukan panggilanmu. Apa tuh panggilanmu? Lihatlah namamu. Namamu. Kalau engkau mengenal Tuhan siapa, engkau akan takut akan Dia. Tuhan berkata dalam firman, jangan takut yang bisa membinasakan tubuhmu saja. Tapi Tuhan berkata, tapi takutkan seorang yang bisa binasakan bukan tubuh, jiwa, dan apa? Dan roh. Itu kalau engkau mengenal seseorang, engkau akan tahu, bisa takut akan Tuhan. Tapi kalau kamu cuma ada takut akan Tuhan, nggak mengenal seorang, namanya artinya apa? Aku takut dah, saya nggak mau. Oke, namamu siapa? Oh jangan, saya nggak mau kasih tahu namamu. Kenapa? Saya takut tahu namamu, jangan. Ya gak? Tapi kalau Tuhan berkata, engkau lah, namanya siapa? Engkau ada namanya Gracia. Gracia apa? Saya hanya seorang pembantu rumah tangga. Siapa tahu ada panggilan. Kalian belum tahu namamu siapa. Engkau belum tahu, engkau belum mengenal dengan namamu. Coba engkau cari Tuhan. Tuhan akan
Di saat yang engkau mengenal panggilanmu, engkau akan ada takut akan Tuhan. Tuhan akan kembali lagi memberikan roh Tuhan kepadamu. Dan terakhir adalah, mari kita lihat yang ini, yang ada gambaran. Coba saya lihat gambarannya. Dan terakhir ya, I'm almost done already. Mana gambarannya? You know the menu. Okay, haleluya. Saudara-saudara, semuanya ingat gak gambaran ini? Yang pernah ke Israel pernah lihat ini kan? Ini namanya menorah. Menorah adalah lilin, candlestick ya? Apa? Katidian. Oh, okay. I can't hear. I don't know why I can't hear. Maybe udah berumur ya. Anyway, ini namanya, ini lilin ya. Kalau di Israel ini lilin paling penting. Orang Yahudi di rumah selalu ada lilin ini. Kalau nyala semuanya 7 lampu dinyalain. Atau enggak 7 lilin dinyalain. Kenapa? Semuanya harus seimbang. Tuhan Yesus dengan Roh Allah ya mengimbangkan segalanya, kuasanya. Karena ini semuanya adalah kuasa apa? Kebangkitan. Kalau engkau berfungsi dalam kuasa ini, dengan ini, engkau bisa ditanggungjawabkan kematian kematian satu bangsa dan kebangkitan satu bangsa. Kematian seseorang artinya ada seorang sudah bertolak dengan hidup yang lama dan mengambil hidup baru. Itu namanya kematian. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk apa? Supaya kalian dapat kuasa kebangkitan. Dia mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebuskan dosa-dosa kita. Supaya kita ada hidup baru, amin. Supaya kita bisa apa? Terima ini, kuasa ini. Supaya sekarang semuanya di dalam ruangan ini, semuanya yang juga di rumah yang sedang dengar khotbah ini, kalian akan berfungsi dalam roh-roh ini. Kalau engkau berfungsi dalam roh-roh ini, saudara-saudara, engkau bisa mengalami kuasa kebangkitan. Tapi bukannya begini ya. Ada yang lebih tinggi ini, ada yang lebih tinggi, bukan. Harus seimbang. Amin. Harus seimbang. Kenapa? Karena diimbangkan oleh Roh Allah. Hari ini saya ingin, karena waktu sudah singkat, kita harus selesaikan. Mari kita bangkit berdiri. Kita bisa lihat yang gambar yang berikutnya. Nah, di sini ada jemaat kita yang cantik yang memberikan kita introduction tentang menorah. Ya, ini di Israel ya. Saya ingin semuanya di rumah atau di gambar di dalam HP melihatlah gambar ini ya. Gambar ini candlestick ini ya, menorah ini. Lihatlah hari ini di saat engkau saat teduh berkata kepada Tuhan, doa kepada Tuhan, Tuhan hari ini berikan saya Roh Allah yang pertama. Roh Allah, karena Roh Allah memberikan saya roh yang lain. Roh yang lain adalah berikan saya roh hikmat dan roh pengetahuan. Kalau saya tidak ada pengetahuan Tuhan, aku tetap memilih hikmat-Mu. Aku percaya dengan pilihan-Mu. Apa yang Kau pilih kepada saya tidak mengerti, tapi saya percaya kepadamu. Tuhan, kalau saya tidak punya hikmat, Tuhan memberikan saya pengertian. Karena saya ingin mengerti kenapa ini terjadi. Saya ingin tahu kenapa Tuhan. Tuhan akan jelaskan kepadamu. Dan roh yang berikutnya adalah roh nasihat dan keperkasaan. Tuhan, jangan jadikan saya seorang yang keras Tuhan. Karena saya ingin memberi nasihat dengan kasih Allah Bapa. Kalau saya penuh dengan kasih Allah Bapa, saya bisa memberikan nasihat dengan satu confident, dengan keperkasaan yang bahwa jangan ragu-ragu bahwa di saat saya menginjil seseorang, apakah engkau bisa ragu-ragu? Saya menginjil seseorang karena saya yakin bahwa di saat hari ini engkau terima Yesus sebagai juru selamatmu, engkau akan diselamatkan. Ini saya yakin sekali karena ada roh keperkasaan di dalam hatiku. Amin. Dan kalau kalian memberikan nasihat, jangan ragu-ragu, jangan curiga, benar gak Tuhan bisa menyelamatin? Enggak, kalau enggak, wah, bukannya hanya dia yang jatuh, kamu akan jatuh juga. Maka itu kita harus tahu dengan roh nasihat dan roh keperkasaan. Ingat, kalau kita dinasihat oleh Tuhan dengan kasih karunia-Nya, itu adalah hubungan.
Kalau kita dipimpin oleh seseorang karena keperkasaan saja tanpa nasihat yang baik, itu namanya agama. Karena ada perintah-perintah nggak tahu apa-apa tapi ikut aja. Kalau enggak aku marahin kamu didenda. Itu namanya agama. Itu namanya perintah-perintah yang kasar. Ingatlah pernah lihat orang kasar atau orang yang penuh dengan nasihat, beda, sikapnya beda. Amin. Lihat begitu. Makanya itu roh ini harus bersama berdua. Amin. Yang terakhir, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Jadikanlah hidup takdirmu, hidup untuk melengkapi nama yang disebutkan oleh Tuhan kepadamu. Karena di saat engkau mengenal Tuhan dengan namanya, engkau mengenal Tuhan bukan karena Tuhan menyelamatkan, bukan telah lakukan ini, bukan. Engkau mengenal Tuhan karena Tuhan sekarang hari ini bisa berdiri di sampingmu dan selalu melindungimu, selalu mendengar doamu, selalu menyertaimu. Itulah nama Tuhan yang saya tahu. Dia mengasihi saya dan dia mendukung saya dalam kehidupanku. Dan karena saya tahu dia, saya takut akan Tuhan karena ada hormat bagi dia. Dan begitulah saya berfungsi dengan Roh Kudus ini, Roh Allah ini setiap hari. Maka itu hidup saya menumbuh, bersubur. Seperti Yesaya telah mendeklarasikan ini. Yerusalem telah bangkit dari zaman itu, Yesaya sampai sekarang. Bangkit terus. Siapa yang ingin hidupmu bangkit dan maju terus? Amin. Hari ini terimalah Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah. Tuhan, hari ini berikanlah kesempatan untuk hari ini Tuhan. Yang lihatlah, angkat tanganmu yang ingin terima Roh Allah hari ini. Tuhan, lihatlah tangan mereka. Ada satu kerinduan mereka bisa berjalan dalam roh, 7 roh ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kuasa untuk mereka berjalan dalam 7 roh ini Tuhan. Di saatnya mereka 7 roh dalam 7 roh ini Tuhan. Mereka akan bisa berdoakan untuk seseorang yang terima Tuhan sebagai juru selamatnya. Dan mereka akan mati dan bangkit lagi dengan lewat lahir baru Tuhan. Dan mereka akan menjadi seorang yang luar biasa Tuhan. Itu namanya kemuritan. Dan Tuhan melihatlah hidupnya mereka Tuhan. Karena hidupnya mereka akan menjadi luar biasa Tuhan. Karena mereka berjalan dengan 7 roh ini Tuhan. Hidup mereka akan menumbuh, akan bertambah, akan penuh dengan mujizat dahsyat sekali Tuhan. Karena Tuhan mereka hidup untuk beri kemuliaan bagimu Tuhan. Begitulah Tuhan, Roh Allah akan ada di dalammu semuanya. Roh hikmat, roh pengetahuan, roh nasihat, dan roh perkasaan, dan roh pengenalan, dan takut akan Allah. Semuanya akan ada di dalammu. Dan hari ini saya deklarasikan bahwa hidupmu akan maju terus dan menumbuh dan menambah Tuhan. Dan Tuhan urapilah telinga mereka akan peka dengan bersamamu dan dengar suaramu Tuhan. Hari ini yang percaya semuanya katakan amin. Haleluya. Amen. Silakan duduk ya. Oke, kita harus still got about 3 minutes more. Ada wajah baru gak hari ini? Hah? Semuanya stok. Oh, ada ya. Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi ya? Oh, wah, 7. Wah, haleluya. Wah, thank you for coming ya. Thank you for coming. Semoga kalian yang belum terima Yesus atau sudah terima Yesus, atau hari ini ada pertama kali di ibadah. Atau sudah pernah ya. Ya, Asher, tolong minta namanya mereka dan follow up dengan mereka ya. Saya bersyukur kalian bisa hadir di sini. Kita adalah keluarga Cornerstone Bahasa Indonesia Fellowship ya. Dan saya sungguh bersukacita. Welcome to Cornerstone ya. Amin. Hallelujah. Okay. Anything else? Pak Ade, you want to close in prayer? You want to close and whoever. You want to close in prayer? Or you want? The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you, and the Lord give you peace. Thank you, Jesus. Trima. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The Lord make His face shine upon you, and the Lord give you mercy, compassion. Now may the love of the Father, the grace of the Son, and the fellowship of the Holy Spirit go with each and every one of you. In Jesus' name we thank you, Father.
Thank you. Yang percaya katakan, Amen. Okay, shalom semua. Apa kabar? Apa kabar? Thank God we are coming to participate in the most exciting part. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudara mengambil partisipasi dalam situasi yang sangat menggembirakan. Communion. Perjamuan kudus. It's a time when we are told to remember Christ's death on the cross of Calvary. Perjamuan kudus kita disuruh untuk mengingat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib Kalvari. There is no greater thing that Christ has done for us other than the communion. Tidak ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan korbankan selain itu. The Bible says he was wounded for our transgressions. Di Alkitab Tuhan mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. He was bruised for our iniquities. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. By his stripes we are healed. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. So this morning as we partake of communion, jadi pagi ini ketika kita mengambil perjamuan kudus, we're going to claim the promises of God. Kita akan mengklaim berjanji-janji Tuhan. God cannot lie. Tuhan itu tidak bisa bohong. If he says by his stripes you are healed, kalau dia berkata oleh bilur-bilurnya kita sembuh, you will be healed. Saudara-saudara akan sembuh. I'm sure you have lately heard of many testimonies. Saya yakin saudara baru-baru ini mendengar banyak-banyak kesaksian. Even in Indonesia. Bahkan di Indonesia. In the open places. Di tempat-tempat terbuka. Signs and wonders and miracles are happening. Tanda-tanda ajaib dan heran terjadi. People are coming to the Lord. Banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Because of the presence of God. Karena hadirat Tuhan. Many are healed. Banyak yang sembuh. Many are set free. Banyak yang dibebaskan. And today. Dan hari ini. Especially when we take of communion. Khususnya ketika kita mengambil perjamuan kudus. I believe and I'm convinced. Saya percaya dan yakin. Something good is going to happen to you. Sesuatu yang baik akan terjadi pada diri saudara. You're going to receive your miracles. Saudara akan mendapatkan mujizat-mujizat saudara. Every one of you. Setiap dari saudara. Including loved ones who are sick. Dan orang-orang yang saudara sayangi mungkin sakit. So let's take by faith. Jadi mari kita mengambil oleh iman. Amen. Okay, let's turn to 1 Corinthians 11:23. Mari kita buka 1 Corinthians 11 verse 23. Okay. 1 Corinthians 11:23. Okay. You got it? For I received from the Lord that which also I delivered to you. Sebab apa yang telah kuterima kepadamu telah kuterima dari Tuhan. That the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. He took bread. Dia mengambil roti. And when he had given thanks. Dan ketika dia mengucapkan syukur. He broke it and said. Ia memecahkannya dan berkata, Take it. Inilah tubuhku dan Take it. This is my body which was broken for you. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Do this in remembrance of me.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Now I want everyone to hold the bread in your hand, Dan saya ingin saudara memegang roti di tangan saudara. and I want you to declare, Dan saya ingin saudara mendeklarasikan, this is the body of Christ that was broken for me. ini adalah tubuh Kristus yang telah terpecah-pecah bagiku. By faith, Oleh iman, I will partake of it, aku akan mengambilnya. and I claim the healing that is promised. Dan aku mengklaim janji-janji yang telah dijanjikan. I declare now, Aku deklarasikan sekarang, by His stripes I am healed oleh bilur-bilurnya aku sembuh. of every sicknesses, Dari semua sakit penyakit. every diseases. Dari semua sakit penyakit. I'm delivered from all curses, Aku dibebaskan dari semua kutuk. from all the evil works of the evil one. Dari perbuatan-perbuatan jahat diisi iblis. By His stripes Oleh I bilur-bilurnya am healed. aku sembuh. Receive that healing right now. Terimalah penyembuhan saat As you ini juga. partake of the bread, receive Ketika- that healing right now. Let us eat. Mari kita makan. Thank you, Lord Jesus, Terima kasih Tuhan Yesus. for your body that was wounded for us. Untuk tubuhmu yang sudah terluka bagi kami. And thereafter, after supper, Dan setelah berjamuan, He took the cup dia mengambil cawan. and He said, Dan dia berkata, this cup is the new covenant in the blood. cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Drink of it in remembrance of me. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Remember Him, Ingat dia. what the blood has done for you. Apakah yang darah Tuhan Yesus telah lakukan buat saudara? It has made you white as snow. Yang telah membuat saudara lebih putih daripada salju. It has made you now the righteousness of Christ. Yang membuat saudara adalah orang benar di dalam Yesus Kristus. It has taken every condemnation away from you. Dia telah mengambil penghakiman untuk dirinya. This is the blood of Jesus Ini adalah darah Yesus that makes you whole. yang telah membuat saudara There's utuh. no longer any need for you to be condemned. Tidak ada sesuatu yang menghukum saudara. Don't let the devil lie to you anymore. Jangan biarkan iblis membohongi saudara. You have been purchased with the precious blood of Jesus. Saudara telah dibayar dengan darah Tuhan Yesus yang sangat berharga. Today, through His blood, Hari ini melalui you darahnya, are made whole. saudara telah dipulihkan. As we drink of it, Ketika kita meminumnya, let us remember mari kita mengingat His death on the cross. kematiannya di atas kayu salib. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's drink of the blood. Mari kita minum. Lord Jesus, thank you. Tuhan Yesus, terima kasih. You are so good, Lord. Engkau sangat-sangat baik, Tuhan. Your mercies endures forever. Bahwasanya belas kasihan-Mu untuk selama-lamanya. Thank you for all that you've done on the cross of Calvary. Terima kasih dengan apa yang telah Engkau lakukan di atas kayu salib You paid the Kalvari. price once and for all of us, Lord. Engkau membayar harga sekali dan untuk semuanya, Tuhan. That right now, Dan saat ini, because of the blood of Jesus, karena darah Tuhan Yesus, we can boldly come before your throne of grace. kita bisa datang dengan penuh keberanian masuk ke tata karunia Dia To obtain mercy and find grace. untuk mendapatkan belas kasihan. Oh, thank you, Jesus, Dan terima kasih Tuhan Yesus. for the once and for all offering that you give to us, that you offered to us. Pengorbananmu yang sekali dan untuk selama-lamanya untuk bagi We are so grateful to you. kita sangat bersyukur kepadamu. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. You are so good. Engkau sangat-sangat baik. Your mercies truly endures forever. Dan bahwasanya kasih-Mu untuk selama-lamanya. We give you thanks, Lord. Kita berikan pujian Tuhan. We remember your death. Kita mengingat kematian-Mu. All this we pray. All this we pray Kita berdoa in Jesus' name. dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, Amen. Thank you.